Welcome to our channel. Seperti halnya krisis iklim, rasisme juga menjadi persoalan global. Karena itu dimanapun kita, pastinya sering menjumpai slogan-slogan yang mendorong masyarakat dunia bersikap non-diskriminatif atau anti terhadap rasisme. Superioritas suatu kelompok terhadap kelompok lain tampaknya masih menjadi masalah yang sampai sekarang sulit untuk diselesaikan, terutama di wilayah barat. Di negara-negara seperti Inggris, Jerman, Italia hingga Amerika Serikat, kendati telah mengklaim diri sebagai negara multikultural, rasisme masih menjadi budaya yang melekat dalam diri masyarakatnya. Yang menarik, tidak hanya kepada orang-orang berkulit hitam, masyarakat barat juga kadang bersikap rasis terhadap orang-orang Asia. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa Barat masih menaruh pandangan anti terhadap Asia? Inilah pembahasannya. Rasisme secara sederhana sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut dengan ras. Gagasan ini juga meyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Leland Green, pendiri North Star Forward Consulting, organisasi yang merekomendasikan kebijakan, praktik, dan prosedur operasi sistemik di Amerika Serikat, menyebut bahwa rasisme punya 4 dimensi, yakni internal, interpersonal, institusional, dan sistemik. Rasisme internal mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan, sadar maupun tidak, sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai stereotip ras yang negatif, bahkan menyangkal adanya rasisme. Sementara rasisme interpersonal merupakan tindakan rasis dari seseorang ke orang lain yang bisa memengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis. Kalau rasisme institusional berlaku dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Terakhir, rasisme sistemik melibatkan institusi atau entitas berwenang. Poltak Partogi Nainggolan dalam tulisannya muat jurnal singkat menemukan di awal pemerintahan Joe Biden, aksi-aksi kekerasan rasis terhadap penduduk keturunan Asia, mulai dari pelecehan verbal sampai kekerasan fisik dengan korban anak-anak muda hingga orang-orang tua di berbagai negara bagian. Sekalipun bukan pertama dalam sejarah Paman Sam, berbagai kasus serangan rasis ini begitu sangat mengkhawatirkan perkembangannya, lantaran terjadi begitu sering dan dianggap biasa. Di sisi lain, mengancam kehidupan mereka yang menjadi sasaran, terutama warga AS keturunan Cina. Sebagai gambaran, grafik ini bisa memperlihatkan bagaimana kenyataan bahwa negara sebesar Amerika Serikat saja tidak memperlihatkan komitmen terhadap demokrasi yang kita tahu di dalamnya mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, non-diskriminatif, dan toleransi. Menurut studi terbaru, kekerasan anti-Asia bahkan terus meningkat hingga 150%, terutama sejak pandemi corona mulai menyebar. Melansir laman CNN Indonesia, di awal tahun 2020 misalnya, sentimen anti-Asia terparah ketika saat itu Presiden Donald Trump terus menyebut virus COVID-19 sebagai virus Cina yang sedikit banyak memicu stigmatisasi terhadap orang-orang keturunan Asia di negeri Paman Sam, bahkan dunia barat secara umum. Namun seperti diketahui, diskriminasi hingga kekerasan terhadap warga keturunan Asia telah berlangsung di Amerika Serikat jauh sebelum pandemi berlangsung. The Washington Post dalam artikelnya menyebut masyarakat keturunan Asia telah tinggal 160 tahun lalu. Dan sejak itu pula, mereka menjadi sasaran superioritas kulit putih barat. Imigran keturunan Tiongkok mulai berdatangan dan menetap di AS dalam jumlah signifikan sejak tahun 1850-an. Ketika itu, sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah California dan negara bagian AS sebelah barat. Sebagian besar imigran Tiongkok bekerja di pertambangan dan konstruksi jalur kereta api. Saat itu, permintaan buruh untuk melakukan pekerjaan berbahaya di bidang konstruksi dengan upah minim sangat tinggi. Para pendatang Tiongkok bersedia memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut.
Sejak itulah kiasan-kiasan bernada rasisme bahwa orang Asia datang untuk mencari pekerjaan warga kulit putih santer terdengar. Sentimen anti-Asia saat itu pun terus mendarah daging di sebagian besar warga AS, bahkan hingga ke lingkup pemerintahan. Pada tahun 1854, Mahkamah Agung California memutuskan keturunan Asia tidak dapat bersaksi melawan orang kulit putih di pengadilan. Sebagaimana dimensi rasisme institusional dan sistemik, keputusan tersebut sedikit banyak menjadikan jaminan bahwa orang kulit putih bisa dengan mudah lolos dari hukuman atas kekerasan terhadap orang Asia, kendati dilatar belakangi rasa benci dan tindakan rasial. Satu kasus pembunuhan cukup terkenal saat itu menjadi contohnya. Laki-laki kulit putih bernama George Hall lolos dari jerat hukum usai membunuh imigran Tiongkok Ling Xing. Kesaksian para saksi mata ditolak karena mereka keturunan Asia. Yang mungkin tidak kalah bikin geleng-geleng kepala, yakni pada tanggal 24 Oktober 1871. Sedikitnya 500-an warga kulit putih dan keturunan Hispanik mengepung dan menyerang komunitas kecil Cina di Los Angeles. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 17 laki-laki dan anak-anak keturunan Tiongkok digantung mati. Yang lebih menyedihkan, belasan warga Tiongkok itu bahkan digantung di beberapa lokasi pusat kota. Kesengsaraan ekonomi pada medio 1870-an semakin memperkuat sentimen anti-Asia di Amerika. Keturunan Asia kerap dijadikan kambing hitam terhadap situasi sosial dan ekonomi di negara Paman Sam. Puncaknya pada tahun 1882, Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang Chinese Exclusion Act atau Undang-Undang Pengecualian terhadap Tionghoa. Isinya adalah melarang imigran Tiongkok masuk ke AS selama 20 tahun. Rasisme sistemik ini berlaku selama 60 tahun lebih sebelum akhirnya dicabut pada tahun 1943. Paling baru, rasisme dan diskriminasi terhadap keturunan Asia di Amerika terjadi pada Maret 2021 lalu, ditandai dengan penembakan di 3 panti pijat di Atlanta. Peristiwa ini menewaskan 8 orang, 6 diantaranya merupakan perempuan keturunan Asia. Sebagian besar masyarakat Asia dan kelompok advokasi HAM di AS khawatir penembakan tersebut didorong oleh sentimen rasisme pelaku. Yang menarik, otoritas kepolisian Atlanta tidak memberikan motif jelas mengenai penembakan ini. Mereka hanya menyebut pelaku Robert Aaron Long yang berusia 21 tahun merupakan berkulit putih serta punya kecanduan seks. Yang jelas, penembakan ini terjadi ketika sentimen anti-Asia terus meningkat signifikan di AS, terutama ketika pandemi. Bagaimana menurut kalian?